Berserah ini sebetulnya obat ya dari segala macam persoalan hati ya, dari segala macam persoalan pikiran. Jangan sampai gini loh. Tadi kan kita sudah bahas di awal ya Mas. Hidup kita tuh bentar. Hidup kita tuh nggak lama. Jadi kita rugi loh kalau kita menghabiskan waktu hidup kita misalnya ya untuk kebanyakan khawatir. Bener nggak sih? Berapa banyak di antara kita yang terlalu sering menghabiskan waktu hidup kita ini untuk mencemaskan dan mengkhawatirkan banyak hal sampai akhirnya kita nggak bisa menikmati anugerah karunia Allah. Ya, ada nggak sih di antara kita yang nggak pernah ngerasa khawatir? Nggak mungkin dong. Setiap kita pasti punya rasa khawatir. Khawatir ini anugerah dari Allah agar kita bisa bergerak mengantisipasi masalah. Tapi kalau ini kita biarkan, ya rasa khawatir bergabung dengan rasa takut, akhirnya kita jadi stres. Akhirnya banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak bijak yang kita ambil dalam hidup. Jadi rasa khawatir ini berpengaruh terhadap banyak sekali aspek kehidupan. Ya. Jadi apa yang sedang kita cemaskan Bapak Ibu? Apa yang sedang kita khawatirkan? Obat dari rasa cemas tuh berserah. Ada satu buku bagus Mas yang ditulis oleh seorang perawat gitu. Namanya Suster Brownie. Dia seorang suster ya. Suster Brownie. Dia suster sekaligus konselor dari saya lupa dari Australia apa dari Austria gitu. Jadi dia ini bekerja bertahun-tahun di rumah sakit yang tugasnya itu ngerawat pasien-pasien paliatif. Teman-teman pernah dengar nggak istilah paliatif? Apa itu paliatif? Di sini mungkin ada dokter atau ada suster gitu. Apa itu pasien paliatif? Jadi paliatif itu ya kanker yang tinggal nunggu waktu. Ya, ini ada Bunda Emi, ada Mas Alvan. Bukan hanya kanker ya, tapi yang disebut dengan pasien paliatif itu adalah penyakit kronis yang itu udah nggak bisa sembuh lagi secara medis, Mas. Itu namanya pasien paliatif. Jadi secara medis ini udah nggak bisa sembuh dan udah tinggal tunggu waktu aja lah gitu. Nah, untuk pasien-pasien paliatif ini berarti diobatinnya itu ya sekedar mengurangi rasa sakitnya dan berusaha meningkatkan kualitas hidupnya yang mungkin udah nggak lama lagi. Nah, si Suster Brownie ini dia menulis sebuah buku pengalaman dia mendampingi pasien-pasien itu, Mas. Dan dia ketika ngobrol-ngobrol gitu ya, dia nanya sama pasien-pasien yang dia rawat itu, di antara pertanyaan pentingnya itu apa saja sih penyesalan terbesar dalam hidup yang ini bisa kita jadikan pelajaran. Nah, judul bukunya itu The Top 5 Regrets of the Dying. Jadi Suster Brownie berusaha menggali kira-kira kalau kita udah di ujung kehidupan itu apa saja penyesalan terbesar yang kita rasakan. Nah, itu bisa dibaca bukunya. Tapi di antara yang menarik Mas Endro, di antara penyesalan terbesar itu tadi, satu, terlalu sering menghabiskan waktu untuk mencemaskan sesuatu yang itu sebenarnya nggak perlu terlalu dalam kita cemaskan. Makanya obatnya berserah, Mas. Ya, apalagi kecemasan dalam urusan dunia. Kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan itu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kekhawatiran dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Tapi kalau kekhawatiran dalam urusan akhirat itu jadi cahaya buat hati. Jadi kalau kita cemas dalam urusan dunia itu, hati jadi gelap. Cara ngobatinnya gimana? Berserah kepada Allah.
Dan kalau kita cemas dalam urusan akhirat, itu bagus. Itu malah jadi cahaya buat hati. Karena kalau kita khawatirnya dalam urusan akhirat, Mas, itu malah akan mendorong kita untuk beramal soleh. Dan lagi-lagi, obatnya itu berserah kepada Allah. Jadi yang pertama, Mas, dalam aspek kecemasan hidup. Kemudian yang kedua, apalagi yang paling menjadi penyesalan terbesar seseorang kalau sudah di ujung kehidupan, terlalu banyak mikirin apa kata orang. Ini jadi sumber penderitaan loh, Mas. Ya, ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mikirin apa kata orang. Ya, apa kata orang ya? Apa kata orang ya? Jadi takut banget dengan pandangan orang. Padahal tugas kita itu kan hanya berusaha ngelakuin yang terbaik. Nggak mungkin semua orang itu suka sama kita. Inna ridhan nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang ridho sama kita itu harapan yang mustahil bisa kita wujudkan. Nggak mungkin. Di mata orang itu kita pasti ada aja salahnya, ada aja kurangnya, ya, ada aja yang nggak sepakat, ada aja yang nggak setuju. Bener nggak, Mas Hendro? Makanya dicari ada aja salahnya ya, Mas. Ada aja salahnya. Makanya lagi-lagi obatnya berserah, Mas. Ya. Makanya saya menyebut surrender ini adalah rahasia inti untuk mengubah hidup.